Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwafiqana lima yuhibbuhu wa yarda, wa an yazidana ilman nafi'ah wa rizqan fahma, wa an yusliha niyatana fi talabil ilmi wa fi kullil ibadat, wa an yaj'alana minas solihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ibu-ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita berada masuk di bulan Muharram tanggal 9 petanggalan versi Muhammadiyah. Maka pada sore hari ini paling pas, paling cocok buat kita untuk mengkaji, berbicara tentang bulan Muharram. Berbicara tentang bulan Muharram ini ternyata banyak hal penting di dalamnya. Itu tidak luput dari pembahasan yang pertama. Bulan Muharram itu ada yang menganggap bahwasanya bulan ini bulan serem, angker. Apa iya keramat? Sampai ada yang dipakai untuk menyuci keris, kan gitu kan. Apa iya bulan ini keramat, kan gitu. Sebelumnya kemarin, satu bulan kemarin sebelum Muharram ini kita bercerita dulu, yaitu bulan Dzulhijjah ya. Dzulhijjah itu bulan Jawa disebut dengan bulan besar ya. Bulan besar ini hampir setiap hari kita melihat ada banyak resepsi pernikahan di bulan Dzulhijjah, bulan besar ini. Hampir setiap hari, sampai-sampai mudenya Pak Akhyar, teman ngajar di pondok, saya tanya kemarin, satu hari sampai 6 atau 7 antri ya. Sampai ada yang ya mau akad malam hari. Itu saking kok aneh, rame ya, kok kayak kejar tayang, kok enggak besok-besok aja waktu Muharram, kok kayak dikebut harus selesai bulan besar atau bulan Dzulhijjah. Dan hampir setiap malam ketika saya mau tidur itu mesti dengar ada sound system. Ini sampai tak titeni ya, tiap mau tidur ada terus sound system. Dan hampir setiap pagi itu mesti ada aja berkat. Nah, ono berkat. Ya seneng tapi pilih iki ya mikir. Pilih aneh ya. Puata. Kalau penjual gula itu seneng kemarin bulan Dzulhijjah, bulan besar, karena laris gulanya. Nah, dipakai tilik sana, dipakai tilik sini. Demikian pula
penjual roti, penjual es itu seneng kemarin bulan Dzulhijjah. Kenapa? Banyak gula rondo. Gula pilihan kan miring harganya, seneng. Tapi sekarang masuk bulan Muharram itu kok kayaknya aneh, kok sepi ya, kok sudah nggak ada sound system lagi, kok nggak ada acara resepsi pernikahan. Iya kan, ini fenomena realita terjadi. Ada apa? Ya, mudah-mudahan saja bukan karena apa-apa. Mudah-mudahan saja bukan karena keyakinan-keyakinan negatif, tapi saya husnudon mungkin lagi nggak punya uang atau nggak punya urusan lain sehingga tidak ada nikah di bulan-bulan ini. Tapi ada yang beranggapan, ini ada yang beranggapan, jadi ada yang takut bulan Muharram, bulan Suro itu memang ada yang menganggap ini bulan angker, bulan keramat, seram. Buktinya apa sampai takut itu? Itu ada yang bilang cucunya Nabi itu Husain dan pengikutnya sebanyak 72 orang itu dibunuh di peristiwa Karbala, dibantai. Sehingga ada orang yang takut, tapi takut kok berlebihan kan gitu. Atau berkabung kok terus-terusan, yang nggak boleh. Jadi waspada terhadap musuh itu boleh. Ingat-ingat ya, oh iya cah Muharram dulu pernah diserang, maka diingat terus bulan ini. Boleh mengingat waspada kalau ada musuh, itu boleh. Buktinya apa? Indonesia itu juga memperingati setiap 30 September itu mesti hampir di mana-mana itu muter film G30 SPKI. Betul nggih? Di musola-musola, di sekolah-sekolah, di lembaga yang lain, desa yang lain itu muter film G30 SKI mengingat sejarah. Boleh waspada, jangan-jangan PKI nanti bangkit misalkan, kan ngeri dibantai. Nah, tapi bukan berarti dengan kita mengingat pernah terjadi peristiwa pembantaian oleh musuh kepada kaum muslimin, itu bukan berarti bulan September itu bulan yang angker. Nah, jangan mengatakan September itu tidak boleh nikah karena kemarin ada musuh membantai kaum muslimin di Indonesia, kan nggak boleh. Waspada nggak apa-apa, waspada, tapi takut berlebihan sampai takut menjalankan perintah Allah itu nggak boleh. Jadi silakan nonton film G30 SPKI paginya nikah, atau paginya nikah 30 September malamnya nonton film G30 SPKI, tak masalah. Jadi jangan punya keyakinan September ini bulan yang sial, apalagi Muharram tadi, karena ada pembantaian sahabat cucu Nabi dan pengikutnya, itu dibilang Muharram itu bulan yang ngeri, keramat. Nah, tidak demikian. Boleh waspada, tapi tidak boleh berkabung terus-menerus, takut berlebihan, takut menjalankan perintah Allah. Bahkan Muharram itu bulan yang mulia, termasuk bulan haram. Maka siapa yang meyakini bulan Muharram itu kok bulan sial, bulan angker, itu dosa besar. Karena apa? Karena berbuat dosa di bulan haram, termasuk bulan Muharram ini, dilipat gandakan siksanya.
pahala pun amal soleh dilipat gandakan. Nah, oleh karena itu ini saya ingatkan supaya apa? Supaya tidak terbentuk keyakinan di dalam hati Muharram bulan angker sial. Itu mitos. Mitos itu karangan belaka, karangan yang dibuat-buat kemudian diyakini. Maka salah sendiri, jangan ngarang-ngarang mitos. Malah bisa terbentuk sendiri. Kayak di TPA tempat saya ngajar itu ada WC. Banyak yang takut. Ditanya, "Kenapa?" "Wedi, Pak." Terus menerus menjadi mitos. Maka tempat kolamnya ini jadi agak angker. Padahal saya masuk di dalamnya yang nggak ada apa-apa. Mau buang air di kolam ini nggak ada apa-apa. Jadi maka jangan buat-buat yang cerita yang aneh-aneh, nggak ada dasarnya. Nah, itu keyakinan ini kalau terbentuk nyatanya di Sedayu kan begitu. Muharram nggak ada nikah. Saya khawatir ini menjadi sebuah keyakinan dan akan menjadikan dosa bagi kita. Ibu-ibu ingkang kula hormati. Kemudian yang kedua berbicara tentang Muharram. Ini ya, ada apa bulan Muharram? Itu ada puasa Asyura. Ini saya singgung sedikit. Kapan puasanya? Nah, ini kapan puasanya? Ada tingkatannya. Jadi nggak saya jawab tanggal sekian, tapi saya bilang supaya paham. Ada tingkatannya. Ini supaya paham. Kenapa ada tingkatannya? Ada sejarahnya. Secara ringkas, secara singkatnya begini, supaya ngerti ya. Puasa 1 hari boleh. Nih, boleh. Tentunya tanggal 10, karena puasa Asyura itu tanggal ke-10. Jadi jangan puasa tanggal 9 saja atau puasa tanggal 11 saja. Namanya bukan puasa Asyura, namanya puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Nah, jadi aku gak poso tanggal 10, poso tanggal 9 baik. Nah, itu bukan puasa Asyura kan gitu. Jadi boleh puasa 1 hari tapi tanggal 10-nya. Ini menurut jumhur ulama, boleh puasa tanggal 10 saja. Apa pahalanya? Dapat apa? Puasa tanggal 10 itu pahalanya bisa menggugurkan dosa kita selama 1 tahun. Nah, kan lumayan kan? Ya, saya yakin kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Maka ini momen yang tepat untuk menggugurkan dosa kita. Kemudian tingkatan selanjutnya puasa 2 hari boleh. Nah, ini boleh supaya nggak tersinggung. Ada yang lo sampean poso sedino, kadang ngelokno, tidak usah ngelokno kok ndak malah ganjarannya hilang. Puasa bisa 1 hari alhamdulillah, bisa 2 hari alhamdulillah. Itu puasa tanggal 9, 10 atau 10, 11. Lebih utama 9, 10. Bertepatan dengan hari Senin, Selasa atau Selasa Rebu. Itu petanggalannya Muhammadiyah. Karena saya dengar menurut organisasi yang lain ada yang tanggal 10 itu hari Selasa, hari Rebu. Maka tak masalah, kita pakai yang Muhammadiyah. Hari Senin, Selasa berarti sekarang dan besok. Atau kalau sekarang nggak puasa berarti besok puasa dan hari Rebu. Supaya apa? Pahalanya dapat 1, menggugurkan dosa 1 tahun. Yang kedua, itu dapat pahala menyelisihi orang Yahudi. Ini pahalanya besar. Kemudian ada yang tingkatan berikutnya, ada yang puasa 3 hari juga boleh. Nah, ini kalimatnya saya
terjemahkan boleh ini supaya tadi enggak berselisih. Gara-gara ada yang puasa 3 ngelokno puasa 2, puasa 1, pak ganjarannya pahalanya hilang, maka boleh, silakan pilih. Tapi kalau mampu puasa 3 hari, dapat apa? Nah, ini supaya tahu niatnya. 3 hari dapat apa? 1, dapat puasa Asyura, berarti menggugurkan dosa 1 tahun. 2, dapat pahala menyelisihi orang Yahudi. 3, dapat pahala puasa 3 hari dalam sebulan. Itu ada puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau dikerjakan itu seperti puasa sepanjang tahun, sepanjang masa. Nah, ini ternyata dibahas ulama. Itu disebutkan fatwanya Syekh Utsaimin. Begitu pula disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Kemudian disebutkan pula Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Riyadhus Shalihin. Nah, jadi dibahas. Intinya boleh 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau bisa 3 hari, kalau bisa ganjarannya tambah akeh. Tapi tidak usah ngelokno yang puasa 1 hari atau 2 hari. Demikian pula yang puasa 2 hari jangan bilang yang paling sunnah, yang paling betul puasa 2 hari. Nah, ini juga kurang tepat karena ada pahalanya sudah disebutkan dan dibahas oleh para ulama. Itu pembahasan kedua tentang bulan Muharram, yaitu tentang puasa Asyura. Yang ketiga, berbicara tentang bulan Muharram itu tidak luput dari pembahasan tentang tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu kan diawali dengan bulan Muharram. Kalau tahun baru Masehi, ya tadi Hijriah ya, tahun baru Islam. Kalau tahun baru Masehi itu dimulai Januari. Kalau tahun baru Masehi Januari, orang yang diingat itu apa, ibu-ibu? Saya yakin yang diingat kalau tahun baru Masehi Januari, yang diingat pasti kembang api dan trompet, iya kan? Ini ada kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani mamnu. Nah, tapi ingatannya orang demikian. Kalau tahun baru Masehi, mesti wis siap-siap merayakan niup trompet dan kembang api. Nah, ini mamnu. Lah kalau bulan Hijriah, tahun baru Islam Muharram, ada apa kan gitu? Kayaknya meriah. Wah, kok kalah tahun baru Islam, kalah dengan tahun baru umum Masehi. Kok meriah kalau tahun baru Masehi? Di Tuban, di alun-alun rame. Kalau Hijriah ada apa? Nah, ini kalau paham jenengan, ternyata tahun baru Islam ini juga ada sesuatu yang luar biasa. Ini yang membuat kita semangat kalau tahu sandinya. Apa itu? Tahun baru Islam Hijriah yang diingat adalah kata hijrah. Ini penting. Ini yang bisa bikin perubahan hidup kita adalah kalimat hijrah. Kalau orang itu ingat hijrah, hijrah itu pindah, berubah dari kebiasaan buruk menjadi berubah melakukan kebiasaan baik. Bahasa simpelnya, bahasa gampangnya itu saya harus lebih baik dari kemarin, kan gitu. Saya harus lebih baik dari tahun kemarin. Kalau demikian pasti hidupnya baik. Kalau enggak lebih baik dari kemarin, rugi. Khawatir kalau sama terus hidup begini, terus enggak lebih baik. Khawatir kita bisa mengakhiri hidup dengan su'ul khotimah. Kan kita nggak pingin, kita pingin, saya yakin, saya tanya jenengan sedaya, pingin husnul khotimah. Saya yakin semuanya pingin husnul khotimah,
mengakhiri hidup dengan baik. Tentunya dengan apa? Ya tentu dengan melakukan kebiasaan baik, meninggalkan kebiasaan buruk. Itu bisa dilakukan karena apa? Kalimat hijrah. Oh ya, hijrah. Maka saya itu senang kalau tahun baru Hijriah. Oh iya, saya ingat kalimat hijrah, saya harus merubah diri supaya bisa menjadi lebih baik, supaya bisa mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin? Itu kan gitu pertanyaannya. Piye carane supaya lebih baik, kan gitu. Kalau nggak ngerti caranya nggak akan bisa, mesti sama. Jadi kita harus berpikir, merenung bagaimana caranya hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Jawabannya harus tahu, paham kelemahan manusia, digerayangi kelemahan manusia itu apa saja ya, potensi buruk manusia apa saja, itu dipelajari. Karena apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan manusia. Jadi jiwa manusia itu punya potensi untuk melakukan perbuatan baik dan punya potensi untuk melakukan perbuatan buruk. Ya ini dalilnya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, kan demikian. Nah, beruntung. Dan siapa waqad khaba man dassaha, dan rugi orang yang mengotori jiwanya. Maka harus pelajari potensi buruk apa yang menyebabkan kita terjatuh melakukan perbuatan buruk tersebut. Nah, itu kita pelajari supaya kita bisa menjadi manusia atau pribadi yang lebih baik dari kemarin, tahun kemarin. Jadi manusia itu punya kelemahan. Maka Nabi SAW mengajari kita untuk berlindung diri dari kelemahan-kelemahan manusia. Di antaranya min da'awatin Nabi, di antara doa Nabi SAW di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, itu Amirul Mukminin fil Hadits, penghulunya ahli hadis, itu menulis kitab namanya Al-Adabul Mufrad di dalam bab min da'awatin Nabi. Jadi Nabi SAW berlindung diri dari, ini hadisnya, berdoa demikian, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari gundah gelisah, sedih, ini kelemahan manusia, wal ajzi, kelemahan, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut atau takut, wal bukhli, bakhil, wa dola'iddain, terlilit hutang, ya kan? Ini keadaan manusia nampak di sini. Doa Nabi ini, wa ghalabatir rijal, dan dikuasai musuh, dijajah musuh, dikuasai penguasa. Coba kita jelaskan sedikit. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari sedih, gundah gelisah. Sedih ini adalah kelemahan manusia yang berkaitan dengan apa? Kerendahan akal, atau sempitnya akal, atau sumbu pendek, atau suudon. Coba saya kasih contoh, nanti akan jelas. Rata-rata kebanyakan manusia, ini contoh yang kemarin ya, waktu nyembelih, waktu kurban, pembagian daging kurban. Ini saya lihat di masyarakat, itu banyak yang sedih. Saya tanya, ya ditanya, kenapa kok sedih? Kenapa kok nangis? Jawabannya, saya sedih karena cacah cuma dapat daging sak kresek. Nguasi tonggone, loh kok oleh rong kresek?
Dapat 3 kresek, 4 kresek, mesti iri dalam hati. Sedih, aku kena apa kok dikei cuma sak kresek. Nah, itu suudon dalam dirinya. Maka cepet-cepet doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sedih, gundah gelisah. Nanti Allah akan buka dadanya, buka pikirannya, sehingga luas wawasannya. Oh iya cah, terbuka pikirannya. Oh dia panitia kok, panitia korban wajar dapat 2 kresek. Oh iya cah, dia ustadz. Nah, misalkan ustadz kan dapat bagian. Saya di musola sini aja dikirim, pada rumah saya jauh. Ya, tetangga kalau paham luas pikirannya tentu oh iya cah nggak sedih. Oh tetangganya nyembelih kurban, ya wajar dapat daging banyak. Jadi lego atine, sehingga tidak suudon cah depane aku dikei sak kresek. Nah jenengan gak lapo-lapo cah, ya gak panitia, ya gak berjasa di mana, ya jangan iri kan gitu. Nah, terbuka pikirannya, gak sedih lagi. Ini satu contoh. Banyak persoalan, apalagi ibu-ibu gampang sedih, gampang cepet perasaannya itu kuat, kesenggol saiti, kesinggung. Cepet-cepet doa supaya dadanya ini pikirannya luas sehingga nggak sedih lagi. Itu kelemahan manusia. Yang kedua, wal ajzi, dan lemah, lebih-lebih tidak bisa banyak berbuat, lumpuh. Kenapa kita berlindung dari kelemahan? Karena orang yang ngasih kebaikan kita itu belum tentu ikhlas, ya kan? Ada yang ikhlas, ada yang enggak. Coba kalau orang pernah diundat sama orang lain, Giopo tiwas geingi tak mai duit 1 juta. Lah kok diundat gelo atine, gelo ya Allah kapok aku dikei kebaikan ini nah diundat. Orang yang pernah diundat mesti nangis atine. Cah ya Allah beri aku kekuatan sehingga aku bisa melakukan sendiri, tak garape dhewe supaya enggak diundat. Nah, maka jangan lemah, berlindung diri kepada Allah. Ya Allah beri aku kekuatan, nah, supaya bergantung kepada Allah saja. Kalau dikasih kebaikan orang, ya kita terima, tapi kita tidak berharap penuh, supaya tadi nggak dihina, supaya nggak diundat. Kelemahan selanjutnya wal kasal, dan malas. Malas ini efeknya luar biasa, Bu. Malas bagi anak-anak ya. Coba jenengan kalau punya anak kecil, kalau malas, ya Allah gregeten. Isu sampai bengi nanya ke HP, diceluk, nak tumbasno ini, mau Bu gregetno, malas, disuruh sholat mandi, ya. Itu penyakit malas ini luar biasa. Bagi anak sekolah juga luar biasa. Kebanyakan anak nakal buweling no kelas, polahe wakeh gak iso ndolok, bikin gaduh di kelas. Itu mesti kalau ditelusuri, diteliti, mesti karena anaknya malas sekolah. Dikasih buku gak gelem, maka ndoloke bocah sekolah nek ada makanan, nek makan gak meneng, makan, kasih makan biar ndolok. Tapi kalau disuruh baca buku, malas. Ini rata-rata banyak ini anak sekolah. Dan sampai saya itu pegel ngandani, ini banyak. Mas sampeyan iku ngaji sekolah atau bulanan? Sekolah ngaji gak nggawa pulpen, ngaji gak nggawa buku, ngaji gak nggawa Quran. Sampeyan ape lapo? Jajan cek oleh sang wong tuane.
Ini rata-rata. Jadi ini jenengan cek ya, rata-rata anak sekolah sekarang ditanya itu sampai lapo atau sekolah atau lapo. Gak pak, aku pengen oleh jajan wong tua. Ini cek anaknya. Karena apa? Sampai ujian sekolah gak ngerti jadwalnya. Ini banyak ini. Saya nggak bohong ini. Saya guru soalnya. Jadi gak ngerti jadwal. Nah, ujian sekolah nah gak ngerti. Itu penyakit malas. Maka diajari berlindung diri dari sifat malas. Kemudian bagi orang dewasa, lebih-lebih yang punya tanggungan, istri, anak, kok malas? Ini dampaknya luar biasa. Orang yang malas, yang punya tanggungan malas, mesti ujung-ujungnya seneng jalokan, ya kan? Mesti seneng ngemis. Dan ujung-ujungnya lagi diteliti, mesti seneng nyolong. Coba cek, kalau dia malas kerja, mesti kok seneng nyolong. Ngapunten nih, ini kita teliti ya. Ujung-ujungnya lagi seneng judi online. Ini banyak, ini judi ini menimpa orang Indonesia. Sampai Indonesia ini disurvei itu juara 1 judi online. Nah, bukan juara dunia, Piala Dunia sepak bola enggak. Danio senengi Indonesia juara Piala Dunia sepak bola, rame. Atau Indonesia juara hafid Quran. Bukan, ini disurvei Indonesia ini terbanyak juara 1 judi online. Ini mengerikan. Maka infonya banyak ibu-ibu minta cerai dengan suaminya karena gajinya itu kok hilang dipakai judi. Dan ini ada peristiwa yang lucu pula. Jadi ada polisi. Nah, ini polisi itu sampai guyu. Kenapa? Ketika dipanggil ada kasus kematian seseorang, lah kok dilihat polisinya, kan rame kan di rumah. Ada apa? Ada orang meninggal. Dilihat gantung diri dan dilihat di sakunya ada wasiat tulisan. Ternyata, maafkan saya, orang tua saya takut dimarahi sampean karena hutang saya banyak. Hutang saya numpuk kalah judi online terus sehingga gantung diri. Nah, itu bahayanya luar biasa. Bahaya utang yang numpuk karena judi online akibat malas kerja. Nah, itu bisa gantung diri. Maka polisinya ketawa, ya kan, lucu kasusnya. Ya Allah, gantung diri. Oh, orang tuanya, maknya nangis, tapi polisinya guyu karena kasusnya lucu. Meninggal gantung diri kendat gara-gara judi online, banyak hutang yang menumpuk. Nah, ini maka jangan malas. Kok hidup dikasih Allah kesempatan hidup kok tidur terus? Jangan malas, nggak ngapa-ngapain. Padahal harus tahu dunia itu adalah ladang tempat bagi kita untuk beramal. Besok kita akan memetiknya. Itu mesti. Dunia ini ladang tempat kita untuk bekerja, untuk memenuhi nafkah kepada tanggungan kita, bukan untuk tiduran layah-layah. Meskipun kalau dia memang sudah kaya, tetap saja dunia ini tempat untuk beramal soleh, bukan tidur. Nanti malah membahayakan dirinya sendiri. Malas itu efeknya berbahaya. Kemudian wal jubni, dan takut atau pengecut. Misalkan ya, ini takut terhadap musuh, termasuk pula takut melakukan kewajiban. Menuntut ilmu kan wajib, menuntut ilmu. Kalau suaminya bisa mendidiknya, ya silakan suaminya di rumah. Tapi kalau suaminya nggak bisa mendidiknya, ya diikutkan pengajian atau di privat. Itu menuntut ilmu itu wajib. Jadi bukan dipaksa. Jenengan diwadahi taklim di sini itu supaya memudahkan kita melaksanakan perintah Allah, thalabul ilmi.
Kalau ada yang takut, isin aku ape taklim disenggai, gua yae melu taklim bareng. Nah, misalkan kan disenggai ape nang masjid wis ustadzah kan gitu. Takut isin dredeg. Itu kadang muncul dalam jiwa kita, takut melakukan kewajiban. Nah, maka berlindung diri, Allahumma inni a'udzubika minal jubni, dari pengecut atau takut. Kemudian wal bukhli, bakhil. Jadi bakhil ini termasuk kerendahan syahwat, termasuk rendah syahwat. Jadi dia itu mengira dengan bakhil, pelit, itu seolah-olah seakan-akan dengan menyimpan harta terus itu pasti kekal abadi, ya kan? Orang pelit itu dia itu nyangka hidupnya masih lama, padahal nggak tahu ajal itu kapan menjemput. Padahal dengan sedekah itu bisa menyelamatkan hartanya dan jiwanya. Dengan bersedekah itu bisa membersihkan harta dan jiwanya, bukan menghabiskan atau membahayakan. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan harta yang baik yang engkau infakkan itu kebaikannya untuk dirimu sendiri. Ini kata Allah. Wa ma tunfiqu min khairi wa fa ilaikum wa antum la tutlamun, dan harta yang engkau infakkan, harta yang baik yang engkau infakkan itu akan disempurnakan pahalanya dan kalian tidak akan didolimi. Itu kata Allah. Jadi nah itu jangan bakhil. Ini ada yang lagi viral kalimat sedekah subuh. Ini kita bahas sejenak sedekah subuh. Apa iya? Jadi sedekah itu tidak terikat, tidak ada kekhususan harus subuh, ya. Misal jenengan sudah berangkat ke masjid, lah kok lupa nggak bawa uang? Oh ya cah, lupa nggak bawa uang, pulang dulu ah. Ya nanti telat, sholatnya jamaahnya ketinggalan karena tadi saya ingin sedekah subuh. Habis subuh pun boleh, waktu duha boleh, kapanpun sedekah itu istimewa, baik semua. Sedangkan maksudnya orang pingin cepet sedekah subuh itu pingin cepet dikabulkan, didoakan oleh malaikat, itu maksudnya. Jadi boleh sedekah subuh itu boleh, habis subuh pun boleh, zuhur boleh. Cuma yang pingin cepet didoakan malaikat, nggih mboten napa-napa sedekah subuh. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan mamin abdin yusbihul ibad, tidaklah mamin yaumin yusbihul ibad, tidaklah seseorang masuk di waktu subuh kecuali ada malaikat yang turun dan berdoa. Ini coba perhatikan, ada dua malaikat yang turun ketika subuh dan berdoa. Salah satunya berdoa, ya Allah ganti rugi, Allahumma a'ti munfikon kholafah, ya Allah ganti rugi orang yang bersedekah, ganti rugi ya Allah. Ini doa malaikat loh ya, doa malaikat. Saya mengingatkan diri nih, karena malaikat satunya berdoa, ya Allah hancurkanlah, binasakanlah orang yang pelit menyimpan hartanya. Aku gak dredeg doa itu, maka cepet-cepet sedekah. Meskipun sedekah itu gak harus banyak sesuai kemampuan. Sedekah juga bisa diberikan keluarganya, bisa kepada orang yang membutuhkan, kepada masjid, musola yang membutuhkan, bisa. Maka kadang-kadang pun saya ingin cepat ngasih anak atau ngasih istri tanggungan sedekah wajib, supaya tadi cepat dapat doa dari malaikat. Jangan pelit-pelit kan gitu.
Bahkan riwayat lain ada yang menyebutkan itu tidaklah seorang hamba memasuki waktu maghrib menjelang matahari terbit, nanti itu juga ada malaikat yang turun sama doanya, ya Allah ganti rugi orang yang infak, dan satunya berdoa, ya Allah binasakanlah, hancurkanlah orang yang pelit. Nah, jangan pelit, cepet-cepet sedekah. Tujuannya apa? Jadi supaya uang ini berputar, ekonomi ini berputar, tidak dipegang oleh orang kaya saja. Coba kalau pelit semua, uang ini akan dipegang orang kaya saja. Tapi berhubung malaikat itu berdoa supaya jangan pelit, sedekahkan hartamu, uang ini akan berputar sehingga perekonomian orang muslim itu berjalan. Cepat sedekah, cepat sedekah. Setiap hari malaikat itu berdoa di 2 waktu. Perhatikan Bu ya, subuh dan maghrib. Subuh dan maghrib. Coba apa gak wedi 2 waktu subuh maghrib malaikat berdoa, yang pelit binasalah, hancurlah, gak ndredeg. Maka ini saya mengingatkan diri supaya jangan pelit, dan kepada panjenengan sedaya rajin bersedekah. Manfaatnya juga banyak, selain tadi menyelamatkan, mendapat doa baik dari malaikat, manfaatnya banyak, diganti rugi oleh Allah. Bersedekah. Kemudian Nabi juga berlindung diri dari kelemahan manusia selanjutnya, yaitu apa? Dola'iddain, candu hutang, terlilit hutang yang berat. Hutang, coba perhatikan, kalau itu terukur wajar boleh. Contoh ini, saya hutangnya 5.000, orang mau beli es atau air 5.000 kan bisa kita nyauri, kan terukur, mampu kita untuk mengembalikan, nggak apa-apa. Atau Bu, saya beli beras, suami belum gajian, kan terukur, nanti dibayar ketika suami gajian. Jangan begini, ini yang salah hutang. Sudah tahu gajinya 1 bulan, dikasih suaminya 1,5 juta, kok berani ngredit mobil? Nah, kan berlebihan. Caca 1,5 juta nah digawe ngredit mobil, apa gak terlilit hutang? Belum bensinnya, belum perawatannya, macem-macem, ya gak mangan. Tapi ada fenomena begini, maka saya kasih contoh tadi. Jadi ada fenomena setiap Senin Kemis. Senin Kemis kan harusnya cari rame, cari buka, puasa Senin Kemis. Ini enggak. Senin Kemis itu rame pegawainya Bank Titil, budak-budakan sama yang suka hutang. Nah ini temenan ini ya. Kalau hari Senin geruduk-geruduk rame. Kenapa? Cair-cair, banyak yang hutang, ya kan gitu. Wah, kemana-mana dipanggil, cair-cair, seneng duit. Tapi kalau Kemis, budak-budakan, lari ke sana, lari ke sini, delik, petugas Bank Titil. Tadi, maka apa? Kita harus berkaca, bisa melihat diri, jangan neko-neko. Kalau kaya tak masalah ya, kaya mampu beli sepeda motor ngikuti tren. Sekarang motor yang lagi ngetren apa? Ya, Vespa atau apa yang lagi ngetren, tak masalah, punya uang ya, juga dia sedekah. Tapi yang nggak punya uang yang cukup, gak usah gengsi ya. Dipaksa malah tadi budak-budakan, utangnya numpuk, sama dikejar Bank Titil, deredep, malah gantung diri kendat. Nah, ini jangan, harus ngoco, harus melihat, oh iya Cak, saya punyanya motor Vario ya sudah bagus lah, punya Supra ya sudah bagus. Nggak usah meletan, melet nek mampu nggak apa-apa, tapi kalau nggak mampu jangan maksa, kan gitu, ya kan, demikian. Jadi jangan, ini fenomena nyata di mana-mana.
kampung sini saya tahu, kampung sana. Oh iya, kalau hari ini kejar-kejaran dengan petugas bank detail. Karena tadi utang opo atau sampai aja kok sampai begitu. Ada, ini saya cerita di sini. Ada ini terkenal orangnya. Beli es 3.000, Pak, beli es 6.000. Mari ngono utang 500.000. Ya Allah, tukune es cuma 6.000, nah utangi 500.000. Nah itu karena tadi terlilit hutang sini, hutang sini. Maka tadi caranya itu kita harus jangan neko-neko, harus tahu diri. Itu rahasianya. Anak kecil, ini anak kecil, itu aja pinter. Dikasih jajan sama orang tuanya 5.000 misal, mesti dia nggak akan beli makanan yang harganya 10.000, ya kan? Ditanya, nak saman kok gak tumbas bakso? Nanggi bakso ini harganya 10.000, kalau disamuni 5.000, kan gak mesti dia nyari jajan yang harganya 1.000, 2.000, 4.000. Itu anak kecil bisa hitung-hitungan, nggak sarjana ekonomi, sarjana akuntansi. Tapi ada orang yang sarjana ekonomi, sarjana akuntansi, kok gak iso hitung-hitungan duit, utang terlilit hutang, kan aneh, ya kan? Ya, maka perlu berlindung diri, wadola'id dain, dan terlilit hutang. Kemudian, nih mas, selanjutnya kelemahan manusia itu Nabi berlindung diri, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung diri darimu dari pikun. Nah ini saya bahas pikun ya. Pikun ini, nah ini saya nggak nyalakan orang tua, ngapunten ya. Karena apa? Semua orang itu setiap hari akan semakin tua, betul? Ya. Tidak semakin muda. Orang itu mesti semakin tua. Maka jangan ngelokno sik. Ini ada orang pikun dilokno. Elo pikun. Engko nak kena dhewe. Kenapa ada banyak sholat duhur 4 rakaat jadi 2 rakaat? Sering. Maka berlindung diri. Ada juga begini. Soalnya ya Allah, nek pikun itu betul akan benar nggak nyalakan orang tua, tapi efek ke anak itu luar biasa, jadi fitnah. Sudah dikasih makan, tapi lapor tetangganya, cara aku gak dikeimangan anakku, diomeng anaknya, cong sampean gak iso keimangan wong tuamu to cong. Ya Allah, fitnahnya kayak begitu. Ada lagi ngapunten ya, ini bukan menyalahkan orang, bukan, atau ngelokno orang. Ada orang kan seneng ucul, seneng kabur dari rumah. Yang pikun ini ya, gak iso ndolok istilahnya. Ada, tapi jangan ngelokno. Mergo semua orang punya potensi untuk pikun. Yang umur di atas 60 ya, banyak berlindung diri kepada Allah. Itu gak iso ndolok. Nek bocah anak kita beling, disentil, digeplak, mungkin saya tega. Cuma kalau orang tua yang beling, mosok tega, mosok wong tuane digewekok, kadang gak tega. Tapi ini dinjarno, wong tua dinjarno, pasti toh metu be ucul, kadang tengah wengi. Engkau tanggane lho, Mas, coba bilang kata tetangga, cong sampean gak iso ngrumat wong tuamu lho. Omongane tok tangga ngoten. Padahal no omah iku ngamuk. Njuk metu ngamuk isanane. Ngamuk. Ini ya Allah, maka perlu berlindung diri nih. Ngapunten ibu-ibu ya, ngapunten. Berlindung diri. Kita nggak pingin pikun. Nabi itu nggak pikun, tapi syariat Nabi luar biasa. Kok Nabi ngerti bahaya pikun? Itu menunjukkan syariat Nabi itu sempurna. Jadi bahaya pikun itu tadi luar biasa. Sampai sakno anaknya tadi ucul nih, disalahno bitong. Maka tadi ini ya catatan, jangan nyalakan orang, jangan nyalakan anaknya. Kalau ada orang tua pikun, wis tau selali piye meneh, udah sampean kena dhewe.
Ngeten nggih. Saya sampaikan ini karena semua orang akan tua kan, punya potensi untuk pikun, dan tadi efeknya bisa macam-macam darani gak dikeimangan anake, jere ucul gak iso ngemong wong tuane, padahal tadi yang pernah ngemong wong tua mesti tahu. Nah, ini salah satu kelemahan manusia. Pas jam 5 ini paham gak yang disampaikan? Jadi kalau ingin menjadi pribadi yang baik harus tahu kelemahan manusia. Saya sebutkan tadi titik-titik lemahnya supaya kita berlindung diri. Demikian pula Nabi pun berlindung diri. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung diri darimu. Masa bahasa Arab ini nggak bisa? Nggak harus wah kok dawa Pak apalane. Maka cukup fokus satu boleh. Misalkan takut pikun, maka doanya begini saja, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Satu kata saja. Atau pingin fokus, ya Allah aku takut kok pelit ya aku ya, maka doanya Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, supaya enggak pelit, supaya enggak binasa. Itu bahasa Arabnya. Jadi penting ya, penting belajar bahasa Arab. Jangan bahasa semut. Ngapunten ini sampai tak singgung bahasa semut. Karena apa, ini kan lagi viral bahasa semut. Ada seseorang yang mengklaim bisa bahasa semut. Ini saya khawatir, ini kan guru atau ustadz, jangan-jangan jenengan ini ingin memasukkan anaknya ke lembaga karena gurunya bisa bahasa semut. Kan begitu, ini saya singgung begitu, supaya memasukkan anaknya. Ini kan waktunya sekolah lagi masuk, kan orang tua memasukkan anaknya ke lembaga. Jangan pilih lembaga karena faktor gurune iso bahasa semut, nah begitu. Nanggo tak bisa bahasa semut, masa semut jagain rumah saya, malingi pinter. Nah, tak kasih kapur semut ya, mati semutnya. Ini saya bukan mengejek, tapi saya mengingatkan, masukkan anaknya ke lembaga karena gurunya itu mengajarkan bahasa Arab, bukan bahasa semut ya. Karena lembaganya mengajarkan fikih, ibadah. Karena lembaganya mengajarkan akidah, keyakinan, supaya tauhidnya betul. Nah, bukan karena faktor gurunya sakti bisa bahasa semut. Nah, itu maksudnya saya singgung sedikit, bukan mengejek seseorang, bukan. Demikian saya cukupi, mugi-mugi bermanfaat kangge kula panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun.